Jarum jam menunjukkan pukul 1:45 dini hari Sabtu 16 Juli 2016. Rakyat Turki dikejutkan oleh suara azan yang bersaut-sautan dari menara-menara masjid-masjid Istanbul dan kota-kota lain di Turki. Saat itu bukan waktu sholat. Azan-azan itu ternyata untuk membangunkan warga dan menyerukan kepada mereka agar turun ke jalan mendukung pemerintah Erdogan. Malam itu, sekelompok militer Turki mendeklarasikan kudeta dan mengatakan telah mengambil alih negara. Mereka juga menutup jembatan Bosporus yang menghubungkan daratan Asia dan Eropa, serta menutup bandara utama di Istanbul. Para tentara pemberontak itu mengaku ingin mengatur ulang tatanan konstitusional, demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan, serta memastikan bahwa aturan hukum kembali berdaulat di negeri ini. Hukum dan ketertiban harus dipulihkan. Bandara Internasional Ataturk Istanbul telah ditutup dan semua penerbangan telah dibatalkan. Namun, ternyata Presiden Erdogan muncul di publik lewat aplikasi video Skype yang disiarkan live CNN Turki. Erdogan mengumumkan telah terjadi kudeta oleh sekelompok militer dari First Army atau Angkatan Darat Pertama. Erdogan menyerukan rakyat Turki turun ke jalan-jalan dan taman-taman kota untuk menunjukkan dukungannya pada pemerintah Turki dan menolak kudeta. Sontak jutaan rakyat Turki turun ke jalan-jalan di seantero negeri. Tua, muda, laki, perempuan, bahkan anak-anak. Mereka berkumpul mengibarkan bendera Turki, membawa foto Erdogan menolak kudeta, menghadang kendaraan-kendaraan militer, tank-tank, sehingga tidak bisa bergerak melakukan operasi kudeta yang lebih luas. Bandara Internasional Ataturk di Istanbul yang ditutup dan dikuasai tentara kudeta juga diserbu rakyat Turki. Mereka lantas mengusir tentara kudeta dari Bandara Internasional Ataturk. Rakyat Turki tidak akan membiarkan skenario makar di Mesir terulang kembali di negeri mereka. Esok harinya, ribuan warga Turki berkumpul di Taksim Square, Istanbul, untuk merayakan kegagalan kudeta militer. Mereka bersuka cita karena berhasil menyelamatkan demokrasi. Orang-orang tampak menyusuri jalan-jalan, bersorak, bernyanyi, bertepuk tangan, berteriak, dan membawa bendera nasional. Kaum perempuan dan anak-anak juga ikut merayakan. Mereka juga membunyikan peralatan musik dan sebagian menyalakan kembang api. Di media-media sosial juga beredar status berbahasa Arab yang berbunyi, "Mantad amahul jawami' lan taqorohul madafi'." Artinya, yang didukung oleh masjid tak akan tertundukkan oleh meriam. Dari Riyadh, Raja Saudi Salman bin Abdul Aziz pada hari Ahad menghubungi Presiden Turki Tayyip Erdogan untuk mengucapkan selamat atas digagalkannya kudeta militer di Turki. Raja Salman juga mengucapkan selamat pada Erdogan yang berhasil menenangkan Turki kembali. Selain itu, pemerintah Saudi juga memenuhi permintaan Turki untuk menahan atasan militer Turki untuk Kuwait yang telah terbang melalui kota Dammam Timur, Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah, Ensiklopedia Islam Dunia, pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islam. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Kudeta militer kali ini patut diduga motif di belakangnya adalah keresahan militer terkait haluan politik pemerintah Presiden Tayyip Recep Erdogan yang dinilai berhaluan agamis dan berusaha menghilangkan budaya sekuler Turki yang sudah dianut selama ini. Militer Turki sejak Mustafa Kemal Ataturk mendirikan sebuah republik sekuler menggantikan Khilafah Utsmaniyah ke Khalifah Ottoman, menempatkan diri menjadi pengawal kesekuleran Turki.
Sejak mendirikan Republik Turki pada 1923, Mustafa Kemal Atatürk dengan tegas melarang para perwira militer menggeluti politik. Sejak saat itu, militer Turki memosisikan diri sebagai penjaga ideologi sekuler, ideologi yang memisahkan antara urusan pemerintahan dan masalah agama. Oleh karena itulah langkah-langkah besar diambil. Khilafah Utsmani atau Ottoman, kiblat umat Islam dunia yang kekuasaannya menjangkau Asia, Eropa, dan Afrika selama 600 tahun lebih, secara resmi dibubarkan pada 3 Maret 1924. Lalu menghapus kalimat Islam adalah agama negara dari konstitusi. Dengan dasar ini, Turki melarang segala sesuatu yang berafiliasi dengan agama apapun, baik dari sisi politik hingga kehidupan sehari-hari. Sejak itu, semua simbol-simbol keagamaan di luar rumah-rumah ibadah tak boleh ditampilkan. Kementerian Wakaf dihapus dan tugasnya dialihkan ke Kementerian Pengetahuan. Masjid-masjid yang bertebaran di setiap pojok Turki ditutup. Jumlah masjid yang bisa digunakan dibatasi. Hanya boleh ada satu masjid di daerah yang luasnya 500 meter persegi. 2 masjid terkenal yang menjadi simbol kebesaran kota Istanbul ditutup, yaitu Masjid Hagia Sophia diubah fungsi menjadi museum, dan yang kedua, Masjid Al-Fatih diubah fungsi menjadi gudang. Syariat Islam diganti dengan hukum sipil yang diambil dari sistem hukum Swiss, dan penanggalan Hijriah diganti dengan penanggalan Masehi. Mengganti libur resmi tidak lagi Jumat, tetapi hari Minggu. Huruf Arab yang selama ini digunakan untuk menulis bahasa Turki juga digantinya menjadi huruf Latin. Melarang penggunaan huruf Arab dalam mencetak buku-buku, bahkan azan pun harus menggunakan bahasa Turki. Sejak berkuasanya militer yang menganut sekuler ekstrim, menyusul kudeta militer melarang perempuan muslim mengenakan hijab atau kerudung di institusi pemerintahan atau universitas. Pada waktu itu, banyak mahasiswi muslim yang berangkat dari rumah dalam keadaan berkerudung, dan setelah sampai di depan pintu gerbang kampus, mereka melepasnya, untuk kemudian mengenakannya kembali saat pulang. Erdogan sendiri mengirim anak perempuannya untuk belajar di Eropa agar tetap dapat mengenakan hijab. Kembalinya militer Turki ke dunia politik dimulai saat tentara menggelar kudeta pertama pada 1960. Saat itu, militer memensiunkan paksa 235 orang jenderal dan 3.000 lebih perwira, menyingkirkan 500 hakim dan jaksa, serta 1.400 akademisi. Kudeta ini memunculkan undang-undang tindakan internal bagi militer Turki yang diterbitkan Komite Persatuan Nasional Turki. Undang-undang baru ini memberi legitimasi bagi militer untuk melakukan intervensi politik jika ideologi sekuler terancam. Sejak itu, setidaknya militer telah melakukan 3 kali kudeta di saat mereka menganggap ideologi sekuler terancam. Maka saat gelombang kebangkitan Islam muncul di Turki pada tahun 1996 yang ditandai dengan kemenangan Partai Islam pimpinan Necmettin Erbakan yang kemudian menjabat Perdana Menteri Turki, militer kembali bertindak. Dengan dalih menyelamatkan ideologi sekuler, militer mengkudeta dan menggulingkan pemerintahan berhaluan Islam pimpinan Necmettin Erbakan. Ideologi sekuler benar-benar seperti tembok baja yang tak bisa disentuh oleh siapapun. Namun semangat Islam yang diusung Erbakan terus bergulir. Salah seorang muridnya, Recep Tayyip Erdogan, dengan cara yang berbeda kemudian mendirikan partai baru hingga berhasil memenangi pemilu dengan menjadi Perdana Menteri Turki tahun 1991 lalu dan menjadi Presiden Turki pertama yang memiliki kewenangan luas. Di tangannya, tembok sekulerisme sedikit demi sedikit terkikis. Simbol-simbol agama mulai dimunculkan. Bahkan semangat untuk mengembalikan kejayaan Kesultanan Utsmani yang pernah berjaya di Turki dan memimpin dunia Islam selama 6 abad kembali dihembuskan dan menjadi identitas kebangkitan Turki. Di bawah sistem sekuler, bukan saja Turki tidak mampu berperan dalam skala internasional di tengah banyaknya persoalan negara-negara di dunia ketiga. Bahkan juga Turki kehilangan kemampuan terbaiknya dalam mengurus dirinya sendiri. Beberapa koran di era Turki lama memperlihatkan bagaimana kumuh dan miskinnya Turki di bawah sistem sekuler. Kondisi ini disebabkan karena kekayaan bangsa Turki hanya mengalir untuk segelintir elit di Istanbul.
Dan kini sejak Turki 1 dekade silam berada di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan yang kini menjadi presiden, Turki bangkit secara dramatis. Berturut-turut AK Parti menang dengan jumlah suara mutlak dalam pemilu Turki. Suatu capaian yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah Turki lama. Sementara partai-partai sekuler semakin tidak populer. Sesuatu yang menjadi bukti nyata bahwa sekulerisme di Turki sedang berada di ambang keruntuhan. Kemenangan berturut-turut AK Parti terjadi karena Recep Tayyip Erdogan sebagai figur sentral selangkah demi selangkah telah membawa Turki ke arah kebangkitan. Meskipun tantangan besar dari dalam dan luar negeri selalu membayanginya. Di bawah Erdogan, pembangunan Turki kian bergeliat dalam berbagai bidang. Ekonomi Turki bergeliat dan pendidikannya pun semakin maju. Tidak hanya itu, militer Turki pun semakin kuat dengan penguatan alutsista yang canggih. Karir Erdogan berawal sebagai wali kota Istanbul. Saat itu banyak yang khawatir Erdogan akan menegakkan syariat Islam di kota itu. Ternyata Erdogan adalah politisi cerdas dan pragmatis. Dia mengesampingkan ideologinya dan membenahi masalah yang dihadapi warga Istanbul. Misalnya, kurangnya pasokan air bersih, polusi udara, dan kemacetan lalu lintas. Selama masa pemerintahannya, semua masalah mendasar itu berhasil ditekannya. Dia juga sukses mengurangi korupsi dan mengembalikan sebagian besar utang pemerintah Istanbul sebesar 2 miliar dolar Amerika dan berhasil menarik investasi 4 miliar dolar. Namun, pada 1998, Mahkamah Konstitusi Turki memutuskan Partai Refah, Kesejahteraan, pimpinan Erbakan, tempat Erdogan bernaung dinyatakan tak sesuai dengan konstitusi karena mengancam sistem sekuler yang dianut negara. Berdasar keputusan Mahkamah Konstitusi itu, partainya diberangus dan Erdogan menjelma dari politisi menentang keputusan pemerintah itu. Pada Desember 1997, Erdogan membacakan sebuah puisi karya Ziya Gökalp, seorang aktivis pan-Turkisme awal abad ke-20. Dalam puisi itu Erdogan menyebut bahwa masjid adalah barak, kubah adalah helm tempur, menara masjid adalah bayonet, dan iman adalah tentaranya. Karena puisi aslinya tidak berbunyi seperti itu, pemerintah menangkap Erdogan karena dianggap memicu kekerasan serta menyuarakan kebencian rasial atau agama. Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara 10 bulan. Tetapi Erdogan hanya menjalani selama 4 bulan, mulai Maret hingga Juli 1999. Selain itu, Erdogan juga dilarang berpolitik dan ikut pemilihan anggota parlemen. Pada 2001, Erdogan mendirikan Partai Keadilan dan Pembangunan atau AKP yang langsung memenangkan pemilihan umum 2002 dengan merebut hampir 2/3 kursi parlemen. Sebanyak 363 anggotanya pun masuk parlemen. Sebelum pelantikan, media massa memberitakan para anggota partainya ramai-ramai mencukur janggut untuk menghindari tuduhan membawa simbol Islam ke gedung parlemen. Turki merupakan negara penganut ekstrim sistem sekuler dan sangat anti dengan simbol-simbol yang dianggap menjurus pada agama. Menjadi Perdana Menteri, Recep Tayyip Erdogan mewarisi kekacauan ekonomi akibat kudeta militer 1997 terhadap Erbakan. Turki dibayangi kekacauan politik. Para politisi tak bisa membentuk pemerintahan yang kuat, sehingga dunia internasional tak mau berinvestasi di Turki. Krisis ini memuncak pada Februari 2001 ketika bursa saham Turki hancur, suku bunga mencapai 3.000% dan nilai tukar lira Turki terhadap dolar jatuh amat drastis. Saat itu, 1 dolar setara dengan 1,5 juta lira Turki. Alhasil, dalam 8 bulan pertama di tahun 2001, sebanyak 14.875 lapangan pekerjaan hilang, dan Bank Sentral Turki kehilangan 5 miliar dolar Amerika karena banyaknya warga Turki yang menukarkan uangnya dengan dolar. Itulah kondisi ekonomi yang diwarisi Erdogan saat menduduki jabatan Perdana Menteri pada 2002. Sama seperti saat menjadi wali kota Istanbul, Erdogan melakukan hal terpenting, memperbaiki perekonomian Turki. Langkah Erdogan terbukti sukses memperbaiki ekonomi Turki. Saat pertama kali menjadi Perdana Menteri, Erdogan mewarisi utang ke IMF
sebesar 23,5 miliar dolar Amerika, dan pada 2012 utang tersebut tersisa 900 juta dolar Amerika. Demikian juga dengan cadangan devisa Turki. Pada 2002, Bank Sentral Turki hanya memiliki cadangan devisa sebesar 26,5 miliar dolar Amerika. Jumlah itu meningkat hingga 92,2 miliar Amerika pada 2011. Pada 2012, Turki memiliki rasio utang terhadap GDP yang terendah dari 21 anggota Uni Eropa dan defisit anggaran terkecil dari 23 anggota Uni Eropa. Sejak di bawah Erdogan, Turki baru telah melakukan lompatan ekonomi yang besar dari ranking 111 dunia ke peringkat 16 dengan rata-rata peningkatan 10% per tahun, yang berarti masuknya Turki ke dalam 20 negara besar terkuat atau G20 di dunia. Prestasi Erdogan lainnya adalah meningkatkan jumlah universitas di Turki, menambah jumlah bandara, menambah jumlah jalan tol, menambah rel kereta api, dan membangun jalur kereta api cepat. Selain itu, pemerintahan Erdogan juga membangun terowongan Marmaray di bawah Selat Bosporus yang menghubungkan sisi Eropa dan Asia, kota Istanbul. Berbagai keberhasilan ini membuat Turki kini menjadi salah satu negara dengan perekonomian yang diperhitungkan di dunia. Kesuksesan ini pula membuat Erdogan tetap mendapatkan dukungan besar dari rakyat. Bahkan di saat perekonomian Turki menurun pada 2014 dengan angka pertumbuhan hanya 2,9% dan angka pengangguran meningkat di atas 10%. Yakin dengan dukungan rakyat, Erdogan terpilih menjadi presiden pada 2013 dan kemudian memperbesar wewenang presiden yang selama ini hanya sebatas peran seremonial. Langkah besar Erdogan yang paling fenomenal tampak pada upaya meruntuhkan sistem sekuler yang selama ini dijaga dengan ketat oleh militer. Sejak itu, Turki mulai sedikit demi sedikit mencabut berbagai larangan yang terkait dengan simbol-simbol agama. Puncaknya terjadi pada 2013. Erdogan mencabut larangan mengenakan jilbab di ruang publik dan institusi pemerintahan. Juga berupaya untuk melarang minuman beralkohol. Simbol-simbol kekhalifan Utsmani yang dihilangkan oleh sistem sekuler kembali dihidupkan. Bahkan, semangat kekhalifan Utsmani dijadikan sebagai identitas Turki baru. Presiden Erdogan lewat Partai Keadilan dan Pembangunan atau AKP yang merupakan partai Islam modern telah berhasil membawa Turki sebagai negara maju hanya dalam beberapa tahun. Negara maju termasuk bila dibandingkan dengan negara-negara Eropa, apalagi bila dibandingkan dengan negara-negara Arab dan Islam. Dan keberhasilannya itu, seperti sering dinyatakan oleh Erdogan, tidak terlepas dari identitas Islam yang pernah disandang oleh kekhalifahan Utsmani. Kesultanan Utsmani adalah imperium lintas benua yang didirikan oleh suku-suku Turki di bawah pimpinan Osman Bey di barat laut Anatolia pada tahun 1299. Seiring penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih atau Mehmed II tahun 1453, negara Utsmani berubah menjadi kesultanan. Kesultanan Utsmani pun menjadi kiblat umat muslim setelah runtuhnya kekhalifan Umawi di Damaskus dan Abbasiyah di Baghdad, Irak. Sepanjang abad ke-16 dan 17, tepatnya pada puncak kekuasaannya di bawah pemerintahan Sulaiman Agung, Kesultanan Utsmani menjadi salah satu negara terkuat di dunia. Imperium multinasional dan multibahasa yang mengendalikan sebagian besar Eropa Tenggara, Asia Barat, Kaukasus, Afrika Utara, dan tanduk Afrika. Dengan Konstantinopel sebagai ibu kotanya dan kekuasaannya atas wilayah yang luas di sekitar cekungan Mediterania, Kesultanan Utsmani menjadi pusat interaksi antara dunia timur dan barat selama lebih dari 6 abad. Kesultanan ini bubar pasca Perang Dunia Pertama. Pembubarannya berujung pada kemunculan rezim politik baru di Turki, serta pembentukan Balkan dan Timur Tengah yang baru, hingga melahirkan Turki modern. Turki baru yang menghilangkan simbol-simbol agama dan Kesultanan Utsmani. Dari sinilah Turki menjadikan simbol-simbol kejayaan Turki Utsmani untuk diadopsi bagi negara dan pemerintahan modern. Misalnya, Presiden membangun istananya yang megah di Ankara. Para pengawal dan tentara di istana berpakaian ala militer Turki Utsmani.
Presiden Erdogan bahkan dalam salah satu kesempatan menyebut orang-orang Turki sebagai generasi Utsmani, mengingatkan Yahudi bahwa sebenarnya yang menyelamatkan mereka dari tragedi Holocaust adalah Imperium Utsmani. Di hadapan Presiden Israel Shimon Peres, Erdogan dengan tegas menyatakan, "Tidakkah engkau ingat ketika bangsa Yahudi mengalami tragedi pembantaian di Spanyol pasca jatuhnya negeri Islam di sana? Juga ketika orang-orang Yahudi diusir dari Eropa di abad pertengahan." Menteri Luar Negeri Turki bahkan pernah menegaskan akan identitas Utsmani. Bahkan dalam kesempatan lain, Menlu Turki pernah ditanya tentang kedekatan Turki dengan beberapa negara Arab. Dengan tenang ia menjawab, "Turki bisa menjadi orang Eropa di Eropa dan menjadi orang Timur di Timur, karena kita adalah kedua-duanya." Sikap Erdogan walk out dari Forum Ekonomi Dunia di Davos setelah adu mulut dengan Presiden Israel Shimon Peres mengenai konflik Gaza mendapat dukungan luas dari publik Turki. Karena sikap-sikapnya itu tidak aneh bila lawan-lawan politik Erdogan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, menuduhnya ingin mengembalikan Turki ke masa kekhalifahan dulu. Erdogan juga dikritik lantaran sikap dan kebijakannya dianggap telah menggerogoti sistem sekuler negara dan mengembalikannya pada Islam, seperti pada masa Utsmani. Puncaknya terjadi kudeta yang dilakukan oleh sekelompok militer penjaga sistem sekuler pekan lalu. Pemirsa Khazanah, dulu pada abad ke-7, peradaban kaum muslim pernah di bumi hanguskan oleh pasukan Tatar. Tetapi tidak lama setelah itu, hati Tatar yang keras malah tertaklukkan oleh orang-orang yang dijajahnya. Di negara komunis Uni Soviet, agama pernah diharamkan. Namun setelah Uni Soviet tumbang, agama tetap hidup dan berjaya. Di Turki selama 80 tahun, sistem sekuler dipaksakan. Namun agama tetap hidup dan memberi penghidupan. Allah berfirman, "Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka. Tetapi Allah tetap